Halo, selamat sore kembali lagi di Oces Ria, obrolan cerdas sensitif. Ridwan Aal. Sekarang di sini masih ada saya, Aal, dan Ridwan sambil ngegoler. sambil ngegoler. Kayaknya ini Oces Ria ini konten yang paling nyantai dan santuy banget ya. Ada Kayaknya gitu nih. goler-goleran, ada yang goler-goleran, ada yang tengkurap. Ya, sore ini kita mau ngebahas atau ngobrolin tentang SIM D1. Apa sih SIM D1 itu? Apa memang untuk dikhususkan buat penyandang disabilitas? Lalu bagaimana dengan kategori transportasinya sendiri? Nah, itu awalnya dimulai dari kontennya Ridwan ya. Saya lihat sendiri kontennya Ridwan lagi buat tentang masalah SIM D1. Nah, kami mengundang teman-teman yang para pembalap, diantaranya pembalap Formula 1 ya, karena mereka punya mobil semua. Ada Mas Danu, selamat sore Mas Danu, sehat? Alhamdulillah, selamat sore juga buat semuanya. Salam sehat. Ya, lalu juga ada Mas Yoga, selamat sore, sehat Mas Yoga? Alhamdulillah, selamat sore Mas Faisal. Selamat Lalu sore ada semuanya. lalu juga ada Mbak Rade juga yang setiap hari juga mengemudikan mobilnya sendiri. Selamat sore, sehat Mbak Rade? Sore, sehat. Alhamdulillah. Lalu ada Bu Sofi juga sebagai pembalap juga mengendarakan motor roda 3 juga bisa ya Bu ya? Udah Sofi mana navigator dia banyaknya. Tapi motor roda 3 kan bisa kan? Iya, aku pakai motor. Lalu juga ada Bu Cucu, dulu juga suka Ex pembalap dia. ex pembalap juga dulu di Sentul, go-kart. Kenapa pas gue jadi ibu? Iya ya Allah, Mbak semua. Iya, Oh iya ya, pas gue jadi ibu. nggak tahu mungkin karena saya segan kali ya. Oh gitu ya. Ya, kita mulai aja cerita dari Mas Ridwan. Bagaimana Mas Ridwan, apa sih SIM D1 itu? Ya, saya juga sebenarnya, karena saya juga bukan pembalap dan bukan pengemudi mobil, saya baru hanya pengemudi kursi roda elektrik. Jadi, tolong Mas Ridwan terangkan apa itu SIM D1 dan apa manfaatnya buat teman-teman penyandang disabilitas. Oke, makasih udah AA. Makasih juga buat teman-teman semua udah berkenan hadir di sore yang hujan begini. Tapi nggak hujan semua ya. Enggak. Ya bumi hujan soalnya. Ya, Bebas. saya kan orangnya biasa berselancarnya di dunia maya ya, nggak kayak teman-teman balapan di luar gitu kan. Nyari informasi di internet. Kebetulan kemarin tuh ada berita yang menarik banget. Ada perubahan golongan di semua SIM. C juga termasuk ya. Jadi sekarang tuh C itu ada C1, C2 malah. Tergantung jenis CC-nya. Yang menarik itu SIM D-nya. Nah, di mana ada penambahan dari hanya D. Jadi D1. Jadi yang dulunya hanya D untuk semua kendaraan yang dipakai teman-teman disabilitas, sekarang udah ada D1 yang akan berlaku sekitar Agustus September kayaknya. Info terbaru yang saya dapatkan itu berlaku efektif di Agustus September. Nah, kemungkinannya kan teman-teman yang udah punya SIM nih, entah SIM D sama SIM A, kalau ada SIM-nya apa? Sekarang aku masih A. Nah, yang punya SIM itu mungkin akan diubah atau harus berpindah ke D1 kayaknya dengan ketentuan-ketentuan baru ini. Nah, saya pengen ke Mas Danu dulu nih, karena senior kita di sini nih. Saya pengen tahu pengalaman Mas Danu dulu saat mengajukan SIM seperti apa dulu, Mas? Sehingga bisa mengendarai kendaraan bermotor pada waktu itu. Silakan, Mas. Ya, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman bahwa memang awal mula saya mau bawa istilahnya modifikasi mobil. Nah, waktu itu tahun 90 awal ya. Modifikasi mobil memang semua sendiri karena belum ada contoh, tapi contoh pun rata-rata metik karena saya manual mobilnya. Akhirnya saya survei ke beberapa tempat sampai ke Bandung. Yang terakhir saya kunjungi ada 5 teman di sana. Memang
terus terang saya akui anak-anak Bandung yang pada berani dengan mobil modifikasi, mobil manual, mereka pada nekat. Kadang-kadang kakinya itu nggak nempel di gas, cuma gantung, ada polisi tidur itu pada jatuh, kakinya tetap mereka pada bawa mobil. Dan bawa mobilnya pun nggak akan pelan-pelan, kadang-kadang nekat itu semuanya. Itu ada 5 mobil yang saya lihat. Dan sebelumnya memang saya juga coba membuat yang elektrik. Kemudian di kantor saya itu kantor banyak beberapa engineer yang saya coba cari info bisa, dan sampai ke ITB Bandung. Ada anak ITB Bandung yang ceritanya mau bikin istilahnya market tentang modifikasi mobil manual. Tapi itu semua akhirnya gagal. Akhirnya saya dapat dari teman-teman Bandung ada 5 orang bahwa mereka juga dengan kondisi yang terbatas, tapi mereka bisa bawa kendaraan. Alhamdulillah, tahun saya pakai mobil. Waktu itu saya nggak kepada siapa saya. Ya, suatu saat saya ketemu dengan orang gitu, lagi dia menanyakan kepada saya, Bapak bawa kendaraan sudah punya SIM belum? Akhirnya saya dikasih rekomendasi langsung ke Samsat di saya waktu itu. Semua dan Ya, aku dengar dari situ saya punya SIM A waktu itu mobil. Dan setelah sekian kali saya perpanjang, saya ditawarkan Kalideres untuk SIM C. Bapak mau bikin SIM C nggak untuk motor? Saya bilang mau, kalau boleh. Perpanjang SIM A dan C, ada aturan baru karena saya beberapa kali adakan pertemuan dengan orang SIM D. Saya bilang saya punya SIM A dan C. Apakah dengan SIM 1 SIM itu bisa berlaku untuk 2 kendaraan? Ya, kata mereka. Akhirnya saya ganti SIM D. Tapi tidak mudah ternyata. Tetap saya bermain di Samsat Address. Saya tes ulang dari awal tidak punya SIM. Saya sudah punya SIM A dan C. Logikanya kalau ke B mungkin wajar untuk ikut tes sendiri dengan SIM yang sama kok ikut tes. Ya itulah pengalaman saya berargumen. Setelah berargumen, saya datang ke loket pengaduan 5 pagi sampai jam 2 saya datang bisa satu kali terus. Dibilang harus ikut ini, harus ikut itu. Saya nggak mau karena saya udah punya SIM A dan C. Tapi kalau diperpanjang SIM A dan C, itu prosedurnya cuma menjadi. Tapi ya, saya bilang ini aturan itu bukan saya untuk beli SIM. Saya hanya untuk. Bentar, ini ya suaranya hilang, Mas. Putus-putus. Ya. Mas Sofi bisa nangkep nggak? Masih ada suaranya? Oke. Putus tadi, Janu. Masih kurang jelas. Sebentar, saya coba. Freeze. Mas Danu. Jadi sebenarnya SIM untuk khusus penyandang disabilitas berkendaraan itu dimulai tahun berapa tadi? Masih dulu. Efektifnya saya lupa. Halo? Ya, udah ada suaranya? Udah. Ya, sudah. Ya pada dasarnya sebenarnya saya semua ikut aturan. Jadi tapi perubahan dari SIM A dan C itu banyak kendala. Karena saya waktu itu sempat kayak seperti dibikin bahwa saya harus ikut tes, sementara saya bilang SIM A dan C saya ini sudah perpanjang berkali-kali dan saya sudah
kemana-mana dengan kendaraan dan mobil dan motor. Saya bilang, kenapa saya harus ikut tes lagi? Tapi dia bilang kalau saya perpanjang SIM A dan C-nya nggak perlu ikut tes, 1 jam kelar. Tapi kalau SIM D saya harus ikut tes. Saya nggak mau dong kalau ikut tes. Karena saya berargumen di loket pengaduan, 1 jam saya disuruh foto, langsung SIM D jadi kelar. Jadi yang saya kesalkan kenapa saya harus berargumen gitu loh. Padahal kan dalam artian saya udah bilang, jadi nggak jadi SIM, saya tetap bawa mobil. Dan saya akan catat nama Bapak, bahwa Bapak yang tidak memberikan saya SIM. Itu aja. Akhirnya di loket pengaduan mereka langsung. Jadi sekarang SIM-nya aktif apa aja, Mas? SIM D, karena SIM D1 kan memang sudah ada wacana dari setahun lalu. Memang harus bikin katanya. Tapi waktu itu di Kalideres waktu saya sempat perpanjang itu bahwa katanya untuk sementara nggak apa-apa untuk pakai SIM D. Tapi sepertinya sekarang dengan aturan nomor 5 tahun 22 itu ya tetap kita harus bikin ya. Dan saya juga lagi usaha nih. Mudah-mudahan saya tidak dipersulit lagi nih. Karena kan saya tetap bawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor gitu loh. Kalau saya masih harus tes ulang ya wajar gitu loh kalau gitu. Itu aja. Ya. Nah, saya ingin coba ke Mas Yoga dulu nih. Karena Mas Yoga juga kan sebelum ada SIM D itu sudah bawa mobil. Gimana Mas? Kalau Mas Yoga sendiri? Iya, ya saya jadi pertama emang ada dua komponen ya. Pertama modifikasinya sama SIM-nya, legalitasnya ya. Waktu itu saya belum pernah bawa mobil sebelumnya, baru tahun 2005 sebelumnya saya lihat ada orang bawa mobil dengan modifikasi, dia pakai kursi roda, terus saya baru tertarik cari gimana pasang alat, gimana carinya. Setelah pasang alat itu, modifikasi di mana gas sama rem bisa dipindah fungsinya ke tangan, baru saya bisa apply SIM waktu itu. Cuman waktu itu tahun 2005 itu caranya waktu itu masih gelap ya, karena waktu itu nggak tahu. Akhirnya dalam tanda kutip dibantu sama orang dalam. Tapi dia dapat SIM A ya, betul ya? Waktu itu SIM A. Nah, masalahnya waktu tahun 2017 saya mau bikin SIM lagi, harus bikin baru, dan itu bukan 2017 kemarin ya, 2017 atau 2018 itu, waktu itu kalau nggak salah sudah ada SIM D. Saya waktu itu ikut prosedur yang waktu itu bareng teman disabilitas juga, Mas Herman Waidin. Jadi waktu itu di sana saya berdua masuk ikut prosesnya, ujian tertulis, ujian praktek. Karena waktu itu beda sama Mas Danu yang SIM-nya masih berlaku ya, saya waktu itu SIM-nya udah nggak berlaku. Sama Mas Herman juga udah nggak berlaku, jadi kita berdua ikut prosesnya dari awal sampai ujian praktek. Karena di sana waktu itu nggak ada kendaraan yang dengan modifikasi, jadi kita boleh bawa kendaraan sendiri ke dalam, terus ikut ujian praktek pakai kendaraan kita masing-masing. Nah, itu kan SIM-nya keluar ya? Iya, setelah itu kita nunggu giliran foto, setelah lulus ya kita tunggu foto dan selesai. Kita mulai dari pagi antri sampai selesai mungkin jam 2. Gitu. Dan sekarang aktifnya tinggal berapa tahun, Mas? Saya sampai tahun 2002 sebenarnya. Setahun lagi berarti ya? Iya. Nah ini, kita nggak tahu nih, yang masih aktif apa masih tetap dipakai atau harus ikuti aturan baru, kan kita belum tahu nih. Harusnya memang kita nanti sama-sama bertanya ke, mungkin dari Mas Yoga, dari Kemenhub kan bisa juga bantu untuk menjadi informasi ini. Iya. Saya baru dapat informasinya berapa hari yang lalu ya dari Mas Ridwan ya. Saya belum tanya ke kantor juga sih. Ya. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya udah baik ya mengenai kebutuhan peraturan mengemudi di Indonesia, bahwa penyandang disabilitas juga udah diakomodir untuk kebutuhan SIM-nya, baik mau berkendaraan mobil maupun bermotor. Malah SIM D1 ini untuk mobil ya? Untuk apa? Mobil ya? Untuk mobil. Lalu yang D untuk motor.
Jadi sebenarnya kan udah istilahnya kebutuhan berkendara penyandang disabilitas dengan non disabilitas udah setara sebenarnya ya. Ya. Tinggal teman-teman penyandang disabilitas aja untuk bisa memenuhi peraturan ini gitu kan ya. Dan saya nggak tahu nih, tadi kan kata Mas Danu kalau ada misalnya perpanjang atau apa, ada tes lagi ya. Apa memang yang non disabilitas juga seperti itu atau gimana? Karena menurut saya sih kalau disuruh tes lagi juga kalau memang peraturannya seperti itu, ya kenapa enggak kan? Itu juga mungkin sebagai skill kita, menambah skill, update skill kita juga kali ya. Baik itu nantinya nggak lulus atau enggak, ya mungkin bisa diupdate lagi di tes itu kali ya. Saya nggak tahu. Nah, yang apa ya? Ya pertanyaan saya mungkin pengalamannya Mbak Rade sendiri gimana? Apa memang awalnya juga sama kayak teman-teman lainnya dapat SIM umum lalu ganti dengan SIM yang khusus untuk penyandang disabilitas? Aku masih pakai SIM A sampai sekarang. Itu berlaku berapa sih? Berlaku sampai 5 tahun kan? Jadi per 5 tahun ini sudah ganti SIM yang kedua. Jadi kalau gitu sebenarnya ini yang ngeluarin apa? Samsat ya. Apa? Samsat. Iya. Samsat. Samsat. Jadi sebenarnya Samsat juga sebenarnya masih belum ini ya. Pertanyaan saya, Rade selama udah ada SIM D tetap bisa perpanjang SIM A aja gitu? Aku belum ada SIM D. Kenapa nggak dia? Iya ya, Samsat sendiri kenapa nggak mengarahkan ke SIM D ya? Kalau memang aturannya udah ada, harusnya Samsat sendiri juga harusnya udah ngarahin, udah jelas dong. Toh kan nggak, perbedaan SIM itu kan bukan mendiskriminasi, tapi justru melihatkan mungkin kebutuhan teman-teman kayak di modifikasinya, kayak gitu kan? Iya. Berarti aku bikin tuh 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu belum ada SIM D. SIM D kan berapa tahun inilah baru ada. Jadi kalau pas pengalaman pertama kali bikin SIM, datang ke mana? Daan Mogot. Datang ke Daan Mogot itu harus masuk ke ruangan. Jadi ditanya-tanya mau ngapain. Aku bilang bikin SIM. SIM apa? SIM A. Karena belum ada SIM D. Saya ingat aku saat itu. Iya betul. Tahun ya. 10 tahun yang lalu. Karena ini kan aku udah bikin yang ketiga nih. Tahun yang ketiga untuk perpanjang. Datang ke sana. Perpanjang. Ada perpanjang SIM A ya? Perpanjang yang ini aktif berapa tahun lagi yang terakhir? Ini aku baru buat lagi tahun yang ini, yang ketiga. Berarti kan sudah ada SIM D dong kemarin pas perpanjang ya? Ada. Ya, aku nggak ada tawaran untuk pindah ke D? Perpanjangnya di Jakarta Utara, jadi hanya untuk perpanjang aja, jadi nggak ada pembuatan SIM di sana. Ya dari Samsatnya nggak diarahin ya, nggak diingatkan. Nggak diingatkan juga. Mereka tahu mungkin ya. Tapi ya karena aku udah di sini. Ini menarik nih. Udah beberapa kali datang ke tempat yang kan bareng sama teman-teman nih, ayo kita bikin SIM D. Waktunya sih belum tepat. Karena ada acara kalau nggak salah di Bekasi ya. Waktu itu acara disabilitas juga di Bekasi. Udah nunggu nih, oke niat bikin SIM D. Jadi punya A dan punya D. Ternyata pada Hari Disabilitas Internasional ya Mbak waktu itu di Bekasi. Aku dan Nia tuh nggak tahu tuh, nggak pas saat itu lagi nggak buka atau apa, pas aku datang kira-kira gagal lagi aku bikin bareng sama teman-teman juga waktunya nggak tepat, jadi ya udah sampai sekarang aku masih belum punya SIM D. Kalau memperpanjang itu ada biaya? Iya dong, ada biaya. Biayanya sama nggak dengan yang non disabilitas? Karena kan aku SIM A, jadi biayanya sama. Ya. Jadi bukan SIM D, masih menggunakan SIM A. Jadi masih sama biayanya. Oke, jadi teman-teman itu berarti termasuk fleksibel ya? Yang masih punya SIM A pun masih tetap bisa dipakai gitu ya Mas Yoga ya, Mbak Rade dan Mas Danu? Iya, seandainya mungkin saya waktu itu perpanjang SIM A mungkin masih bisa ya, soalnya nggak ada keharusan ya, atau misalnya jika bukan non disabilitas ditolak gitu. Tapi itu enggak sih waktu bikin juga. Oke. Kayaknya mungkin
berapa hari ke depan kita cari orang kepolisian kali ada ya, Teh, Iya, untuk menjelaskan duduk perkara peraturan baru ini kan. Nah faktanya teman-teman juga masih diizinkan untuk menggunakan SIM A atau mungkin SIM C juga kan. Nah saya pengen ke Teteh nih Teh. Tuh, Teh. Ditanya Teh. Teh Sofi atau Teh Cucu nih? Teh Cucu lah. Teh Cucu. Aku mah ke Mbak, manggilnya Mbak. Oh, bentar. Ya, kalau nggak salah Teh Cucu juga masih waktu itu SIM apa? SIM A? SIM A ya. SIM A lah pasti. Masih SIM A. Karena kan 2018 atau 2019 itu pertama kali kita diminta untuk rame-rame bikin tuh. 2018-an kalau nggak salah. Tema dari 2016 ya. Iya, itu masih A berarti. 2006 ya. 11 ya. 2006. Ya, Mas Danu pertama bikin SIM D tahun berapa? 2018 atau 19? Awal pokoknya disuruh rame-rame bikin SIM D, ya saya ikut bikin SIM D karena ya waktu itu berapa kali ketemu Pak Boy waktu itu yang di lalu lintas Polda Metro Jaya, setiap ketemu, kamu udah bikin SIM D belum? Katanya. Ya saya akan ganti Pak, tapi tanggung biar waktunya habis dulu, saya harus ganti. Ya anjuran juga dari beberapa polisi itu yang ketemu setiap ada kegiatan seminar, ya suruh ngajuin SIM D. Okay. Saya terus terang pakai SIM D karena terus terang jadi argumen benar-benar kalau SIM A dan C saya tidak ada masalah, perpanjangan setengah jam jadi. Tapi satu hal saya tambah sedikit, memang sebenarnya tidak setiap Samsat bisa mengeluarkan SIM D. Jadi saya beberapa kali coba di Samsat keliling, Samsat beberapa wilayah DKI tidak mengeluarkan SIM D. Ya saya tetap diajukan ke Kalidres. Dan satu hal juga waktu beberapa bulan yang lalu dari Aceh di beberapa wilayah di Jawa Tengah juga mereka belum menyiapkan SIM D. Jadi SIM D itu semua Samsat. Oke. Nah, Teteh kan udah dengar sendiri nih teman-teman gimana tadi tanggapan Teteh pertama nih mengenai peraturan kepolisian yang baru ini sama apa yang dihadapi teman-teman, dialami teman-teman. Monggo Teh. Kalau saya harus menanggapi, satu saya belum baca peraturannya terus terang. Jadi saya belum berani mengomentari atau menanggapi. Mungkin saya mau tanya aja sih sebetulnya yang terbaru ini apa yang membedakan itu misalnya apakah ada benefit yang berbeda ketika sekarang ada peraturan menjadi SIM D dan D1. Terus di satu sisi ternyata di banyak daerah mungkin belum siap dengan penerbitan SIM D dan D1 ini. Itu gimana menyikapinya? Seharusnya kan kalau SIM itu berlaku nasional ya. Tapi misalnya kalau ada kejadian, contoh nih Mas Danu punya SIM D atau D1, terus pengemudi nih kali-kali pengen jalan ke Sumatera gitu, bawa mobil gitu. Ternyata belum berlaku di sana, terus ternyata ada masalah, misalnya melanggar peraturan lah gitu ya, melanggar lalu lintas lah. Berarti kan yang ditanya SIM, pasti yang ditanya kan SIM dan STNK. Nah itu gimana konsekuensinya? Gitu, kalau memang belum seragam. Itu aja sih. Jadi lagi-lagi kalau saya soal SIM terus terang saya karena belum baca peraturannya, jadi saya belum bisa nangkepin apa-apa. Gitu. Terus kalau ditanya pengalaman dulu, udah lama atau saya dulu bikin SIM tahun 2006 Pak. 2006 itu setelah SIM-nya SIM A karena belum ada peraturan SIM D ya. Jadi SIM A terus ya lucu aja pada saat mau bikin itu disangka mau apa gitu kayak mau minta sumbangan. Intinya sampai lihat dari atas ke bawah bolak-balik. Ibu mau bikin SIM? Saya nanya gitu, ibu mau bikin SIM? Saya bilang ya iya Pak, maksud saya mau bikin SIM. Di Polda itu sangat tidak aksesibel. Waktu itu saya masih pakai tongkat, belum pakai. Buat yang pakai tongkat pun
sangat tidak fleksibel. Terus setiap kali 5 tahun kan perpanjangan tuh, Polda ya masih kayak gitu aja gitu. Dari sisi cara Polda Jabar Fintech, nggak tahu kalau sekarang. Terakhir itu Fintech karena mobil saya jual 2014 atau 2015 ya, 2015 mobil saya keluarkan, ya saya jual, udah nggak kendaraan mobil lagi, ya udah Fintech. Jadi belum tahu lagi nih, belum nyoba lagi misalnya apply SIM di sini di Bandung, di sini di Jawa Barat. Gitu sih, mas ya. Nggak banyak ini soalnya, nggak banyak informasi atau terus saya karena belum baca. Oke. Kalau sudah baca peraturannya, sudah dari mungkin tadi yang usulan Ridwan bahwa akan baik kalau ada dari pihak kepolisian. Nah, karena nah ini kan Zoom ya, kalau Zoom kan kita unlimited ya, nggak mesti dari Jakarta aja. Gimana nih dengan teman-teman yang di daerah? Ya coba aja dengan misalnya kepolisian di ibu kota besar lainnya, misalnya dari Makassar atau Surabaya gitu ya. Coba juga untuk di eksplorasi di sana tuh. Ini sekalian sosialisasi juga. Gitu. Kalau dari luar peraturan D dan D1, kalau misalnya wilayahnya cuma Jakarta aja kan mungkin justru kalau di Jakarta kan pusat jadi yang mengeluarkan peraturan yang mungkin ya. Tapi bagaimana dengan di daerah? Jadi minimal coba aja ditasar dengan Polda yang ibu kota negara, ibu kota besar lainnya gitu. Itu tadi kayak Surabaya, Makassar, Balikpapan. Iya. Atau mungkin ada yang bisa bantu mengkoneksikan kita ke kepolisian mana gitu, Mas Yoga, Mbak Danu, siapa yang bisa kita minta keterangannya langsung. Menhub harusnya bisa. Paling enggak harusnya koneksi di situ kan, transportasi. Coba aja. Iya. Ini Mas Yoga, Mbak Danu. Bisa sih, bisa kita tanyakan ke lewat ini ya. Mungkin perhubungan darat kali lebih dekat ke polisian ya Mas Danu. Saya udah coba kemarin tanya beberapa ya atasan bahwa mereka untuk koneksi ke sana tuh yang ada hubungan, seperti direktur kita aja Pak Sigit yang dari PPTB itu, dia langsung datang keliling di lapangan Benteng ya secara personal. Di direkturnya itu personal datang ikut biasa isi form perpanjang ya udah biasa gitu, nggak ada hubungan dengan Kapolda. Saya lagi coba jadi beberapa dari teman organisasi tadi udah ada wacana bahwa saya harus hubungin ini, nanti saya akan kabarin nih kalau dan beberapa biasanya tuh teman-teman motor DMC itu biasa mereka rombongan sampai 5-10 orang waktu bikin SIMD, alhamdulillah mereka dapat prioritas di Samsat Kalideres. Jadi saya akan coba juga nanti ya bawa beberapa teman pakai kop surat DMC, ya, mudah-mudahan bisa berhasil gitu loh. Ya, lagi coba sih tanya-tanya ke sana sini mencari info juga. Siapa? Ya Mas Yoga mungkin. Nanya dong. Nah, ketika sekarang ada peraturan D dan D1 gitu, atau misalnya kemarin yang masih baru D3, bedanya apa? Sama beda apa namanya? Ya salah satunya benefitnya lah, bukan benefit ya, aturan ya ini aja. Contoh parkir yang aksesibel. Nah, seharusnya kan kalau maksudnya asumsi saya seharusnya kalau memang SIM itu dibedakan, maka misalnya nih terlepas dari Rade udah punya atau belum ya, ketika misalnya D itu memang khusus untuk driver atau pengendara yang dengan disabilitas, berarti dia otomatis misalnya gini nih, lapangan atau parkir yang aksesibel itu diharuskan bagi mereka yang memiliki SIM dengan disabilitas, misalnya SIM D itu gitu, misalnya. Pun ya mau nggak mau
Rade berarti mesti ada mengubah tuh gitu. Atau teman-teman yang lain yang masih di SIM A gitu, jadi harus ikutin peraturan yang ada. Tuh misalnya itu bisa meminimalisir, salah satunya ya meminimalisir penggunaan lahan parkir yang tidak semestinya gitu. Karena kan teman-teman kayak motor roda 3 itu kan seringkali tuh saya dengar nggak punya lahan parkir, maksudnya nggak boleh parkir di motor roda 2 nggak bisa, itu di mobil juga nggak boleh. Nah harusnya ketika ada SIM itu dia mengakomodir itu. Iya betul. Tadi Jadi orang yang nggak punya SIM D atau D1 yang tidak tertolong dia sebagai pengendara dengan disabilitas yang nggak boleh parkir di situ. Iya. Jadi tadi informasinya itu ya Wan, jelasin lagi mungkin ya Wan. Kalau saya lihat di peraturannya itu, mungkin Mas Danu juga Mas Yoga udah baca ya. Di sana itu nggak ada keterangan lebih detail mengenai benefit apa aja terkait SIM yang golongan baru ini, baik itu D maupun D1 ya. Dari dulu kayaknya nggak ada disebutkan bahwa kalau teman-teman disabilitas punya SIM D akan punya benefit kayak tadi saya bilang ada parkir, memudahkan parkir, itu kayaknya nggak ada. Sekarang pun peraturan nomor 5 ini nggak ada juga. Hanya disebutkan penambahan golongan D1 untuk sekelas SIM A. Berarti kan D1 ini untuk mobil gitu loh. Jadi teman-teman nanti dipisah antara yang punya mobil dan motor itu SIM-nya ada satu ada satu untuk motor, ada satu untuk mobil gitu. Nah, itu tadi harus dijelaskan kembali. Jadi SIM D masih tetap berlaku tapi untuk motor roda 3. Lalu sekarang ada yang baru, SIM D1 itu khusus untuk mobil. Bagi pengendara penyandang disabilitas. Nah, masalahnya kan faktanya kayak Rade itu tadi bilang semenjak ada SIM D pun dia tetap bisa pakai SIM A kan. Nah, ini yang harus kita konfirmasi ke kepolisian sejauh mana peraturan-peraturan yang ada itu untuk teman-teman, apakah memang harus mengikuti sepenuhnya aturan baru yang bawa mobil ganti ke SIM D1 itu, atau tetap bisa kayak Rade kan berarti masih aktif ya sampai tahun berapa? Aku baru buat lagi tahun ini. Nah itu berarti masih lama kan? Baru buat Mei. April. Mas Yoga juga SIM D-nya kan berarti udah sampai masih 2022. Ya masih panjang lah gitu. Nah ini yang harus kita tanyakan nanti, poin-poin ini mungkin nanti jadi catatan kita ya. Ketika kita bisa mengkonfirmasi langsung ke yang berwenang di kepolisian. Kalau saya sih setuju ya sama apa kata Mbak Cucu, kalau SIM D maupun SIM D1 ini juga harusnya ada bisa mengarahkan juga ke benefit. Benefit di sini maksudnya mempermudah teman-teman dalam melakukan aktivitas berkendara. Jadi selain kan kalau misalnya tadi selain parkir, kalau menurut saya juga misalnya kalau ada ganjil genap karena transportasi publik di Indonesia belum ada yang aksesibel secara penuh, ya teman-teman otomatis tetap harus menggunakan kendaraan sendiri. Nah, ketika ada ganjil genap ini, selain striker yang udah berlaku, striker aksesibilitas sudah berlaku di jalan raya, seharusnya SIM ini juga memperkuat juga gitu jadinya. Jadi memang harusnya ada arahan lebih untuk teman-teman penyandang disabilitas ini menggunakan SIM ini. Bukan berarti minta diistimewakan, tapi lagi-lagi karena hambatan yang banyak terjadi di ruang publik, di infrastruktur kita, ya ini harusnya jadi sedikitnya memang harus ada benefit yang kata Mbak Cucu tadi. Selain parkir, menurut saya juga kalau nantinya memang diberlakukan lagi ganjil genap, ya ini harusnya tidak berlaku buat teman-teman penyandang disabilitas. Yang mau saya tanyakan, kalau ini SIM untuk penyandang disabilitas ini dari semua beragam disabilitas ya? Sama? Sama. Jadi yang misalnya yang disebutkan. Yang misalnya yang tuli sama yang sama. Enggak, tuli enggak. Oh, beda lagi. Karena waktu tahun lalu saya perpanjang, ketemu beberapa teman organisasi tuli, dia harus bikin SIM untuk motor, SIM C sendiri, beda. Jadi bukan SIM D, karena itu yang aturan yang sebenarnya kita harus konfirmasi lagi. Nah itu. Mereka ada proses. Jadi tuli tunarungu tetap harus balik. Tadi yang udah punya SIM D harus balik ke SIM C. Iya, ya yang saya khawatirkan memang bukan khawatirkan ya, mungkin itu tadi kenapa ada perbedaan, nggak hanya dilihat dari penyandang disabilitasnya,
Tapi mungkin bisa jadi modifikasinya ya. Nah, mungkin dari kendaraan motor roda 3 ya. Memang disebutkan di aturannya berlaku untuk mengemudikan ranmor jenis kendaraan khusus. Jadi kendaraannya sih lebih ke ini. Kayaknya lebih diarahkan ke kendaraannya ya. Nah, ya, itu harus jelas juga penyandang disabilitas yang mana yang harus dapat SIM. Setidaknya ini khusus. Teman-teman tuli itu juga mereka punya hambatan. Jadi ketika ditilang, ketika nunjukin SIM D bahwa oh ini D-nya apa nih? Kan bisa jadi melanggar lalin kan. Lalu polisinya nggak bawa itu tuli dengan dengan SIM itu jadi identitas juga kan. Nah, tadi saya setuju dengan Tete sama Uda ya. Ini saya kembalikan ke Kemenhub nih. Karena yang setahu saya mengenai hal itu bisa diatur oleh Kemenhub. Nah, teman-teman mungkin bisa mengadvokasi benefit SIM itu juga dikaitkan dengan kayak tadi itu. Iya. Ya, Mas Yoga ya, Mas Danu. Kalau saya ingat saya, mungkin setahu saya itu bisa diatur di Kemenhub mengenai benefit kayak tadi disebutkan ganjil genap dan pokoknya lalu lintas lah dan angkutan jalan itu ya bisa diatur apa namanya istilahnya teh buat teman-teman itu ya ada benefitnya serinci mungkin peraturannya ya, betul ya mungkin jadi koordinasi jadi lebihnya sih Mas ya. Yang atur ganjil genap kan gubernur misalnya keputusan gubernur terus yang parkir juga mungkin Perda yang atur parkir terus apa lagi ya benefit itu lagi yang kemudahan beralih dari SIM D langsung ke SIM D1 tanpa ikut ujian lagi dari awal juga mungkin dari polisi sendiri gitu. Jadi ada koordinasi sih harusnya. Sama itu sih kalau saya ngelihatnya misalnya teman-teman yang disabilitas itu harus misalnya nih kemudian harus beralih punya SIM D atau D1. Salah satunya adalah ini untuk menghindari penyalahgunaan. Iya. Contoh nih, kalau ganjil genap hanya pakai stiker, itu bisa aja dipakai buat siapa aja. Bisa jadi misalnya nih, Mas Danu nih mobilnya pakai stiker ini, tapi sebenarnya yang mau pakai itu bukan Mas Danu gitu. Mbak Sofi misalnya. Temannya Mbak Sofi. Mbak Sofi mah sama aja. Nah, yang pakai misalnya dia yang non disabilitas. Manfaatkan lah istilahnya. Jadi seharusnya itu bisa mengantisipasi itu gitu. Iya. Dengan adanya pegangan SIM yang jelas itu. Iya. Iya betul. Ya berarti next PR nih kepolisian kita undang. Iya. Segera mungkin ya. Kalau misalnya bagus kalau bisa sekalian mengundang ke Polda di kota besar aja ya, beberapa kota besar. Tapi kalau belum bisa paling nggak ya Polri dulu kan yang membuatkan. Yang membuat itu aturan hukum itu Polri ya. Polri kan. Tulisannya sih peraturan polisi ya. Peraturan polisi. Polri kan. Nah kalau nggak misalnya jadi ini harus ada dari Polri plus dari Kemenhubnya siapalah yang relevan terkait itu. Setuju. Samsat sendiri bagaimana Samsat? Perlu diundang? Ya, Samsat dari kepolisian. Maksudnya kan Samsat juga palingnya kan operasional di bawahnya. Itu juga bisa. Kayak tadi kan misalnya kayaknya kurang tegas juga dari Samsat. Ya udah nggak apa-apa Mbak, misalnya pakai aja SIM yang umum. Gini, tergantung tujuannya. Sesi nanti itu mau kita klarifikasi dulu, bukan klarifikasi lah, mendapat penjelasan dulu tentang peraturannya, atau sudah mau masuk di soal sosialisasi gitu. Kalau mau masuk di soal penjelasan peraturannya, berarti Polri dan Kemenhub itu wajib. Gitu. Karena kan Samsat di bawah Polri itu, ya Samsat boleh lah misalnya. Baiknya sih semuanya bisa ini. Kalau misalnya Samsat diundang, nah itu tadi nggak hanya Jakarta, kalau bisa. Dengan Oke. Menarik ini diskusinya sebetulnya. Gimana kalau Mbak Sofi sendiri pengalamannya tuh waktu dapat SIM? Sekarang masih berlaku SIM-nya Mbak? Aku pernah SIM A. Kenapa? Makanya SIM A.
Terus udah gitu aku bawa motor, aku bikin SIM-C. Terus 5 tahun yang lalu mau perpanjang, akhirnya semuanya dipindahkan ke SIM-D aja. Jadi pada waktu itu sama seperti Mas Danu bilang, SIM-D itu katanya berlaku untuk semua jenis kendaraan yang kita bawa. Aku cuma punya 1 SIM-D. Kebetulan tahun ini mau habis, jadi mungkin nanti sekalian bikin D1 juga. Perpanjang sama bikin ya? D-nya perpanjang, D1-nya bikin. D1 perpanjang SIM-D. Iya. Bu Sofi memang bisa nyupir mobil juga? Ya bisa dong. Oh. Asal di dalam garasi. Ya, Mas Aal. Enggak serius, beneran. Itu dulu pernah balapan sama Raden ya. Oh, jadi bisa ya? Tapi ini yang bikin peraturan D dan D1 jangan-jangan bukan mantan pejabat pendidikan kan, Kementerian Pendidikan. Oh, dia betul. Karena dulu kan Aku SLBD dan D1 dipisahkan. Oh. Jadi kayak saya nih, kalau saya di SLB itu kelasnya namanya D1. Kalau Cucu namanya D. SLB dulu. Perbedaannya dilihat dari kelas disabilitasnya, maksudnya kemampuan secara fisik, bukan kemampuan secara intelektual. Jadi menurut mereka disabilitasnya Cucu lebih ringan, kalau saya kelas bantam lebih berat. Ya, dulu kan tapi dipisahin gitu, jadi ada tengok-tengokan ya. Udah ini ya. Ini intip-intipan dulu. Woi, ini ngomongin apa sih? Tim bukan mantan pejabat pendidikan zaman dulu, mudah-mudahan. D dan D1. Iya. Ya kalau menurut saya sih apresiasi ya buat Polri yang udah mulai secara detail gitu menyediakan SIM yang berbeda dari jenis kendaraan berbeda juga, misalnya untuk SIM D dengan motor ya, lalu SIM D1 untuk mobil ya. Mobil D1. Untuk mobil, cuma kita pengen tahu aja kejelasan secara detailnya seperti apa, dan sepertinya juga sosialisasinya juga masih belum merata. Belum merata, orang baru keluar. Oleh sebab itu mungkin ke depan kita bisa minta penjelasannya dari Polri, dari Samsat, juga dari teman-teman Kemenhub sendiri. Iya. Di itu ya Ridwan ya. Kita agendakan deh. Dibantu Mas Yoga nanti sama Mas Danu. Siap, insyaallah. Masih ada lagi Mas Ridwan? Sementara kalau nggak ada lagi, teman-teman ada yang mau sampaikan ya? Iya, pesan-pesan terakhir. Dan mudah-mudahan dengan aturan ada SIM D, D1 tidak dipersulit untuk disabilitas, karena terus terang kalau gagal sekali 2 minggu lagi harus balik. Kadang-kadang teman-teman itu mengeluhkan kalau rumahnya jauh, dan satu hal yang pada kerja, alasan mereka untuk izin aja susah. Itu aja yang mereka keluhkan dari teman-teman disabilitas kadang-kadang. Karena terus terang di Darmokot itu benar-benar daerahnya jauh, kadang-kadang ada yang dari Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Waktu itu kita rombongan, mereka ngeluhnya itu aja. Jadi kalau harus balik lagi 2 minggu lagi, habis itu kadang-kadang sampai 2-3 kali balik. Gitu seperti yang saya tahu saya tuh Bandung dan Surabaya, mereka tuh kalau datang selalu langsung jadi bikin SIM D, ya tidak dipersulit gitu loh. Itu aja. Harapan saya sih untuk semua wilayah di Indonesia dipermudah, dan satu hal untuk SIM D di semua Samsat bisa dibikin baru atau perpanjangan, itu aja. Oke. Ya, setuju. Iya. Ya sama, mungkin sama kayak Mas Danu juga. Terus makin kita mendaftarkan diri juga mungkin bagus juga untuk pendataan ya. Jadi pemerintah punya data disabilitas yang menggunakan kendaraan, terus kebutuhannya. Kalau dilihat angkanya ada gitu di jalan raya itu ada gitu. Jadi mungkin ada pertimbangan kayak keselamatan atau juga trotoar atau apa gitu. Jadi lebih ke pendataan, terus kesiapan fasilitasnya. Jadi kayak Samsatnya juga berbenah, jadinya kemarin-kemarin nggak ada
RAM jadi sekarang ada RAM gitu. Mudah-mudahan sih begitu. Oke. Rade. Sama, udah terjawab lebih gampang pada saat bikin. Sama kayak SIM A kemarin sih, untungnya aku gampang banget. Jadi cuma 1 kali datang dan itu jadi. Karena ujiannya tetap ikut ujian, tetap ikut praktek, tapi udah selesai cuma 1 kali aja. Udah, itu aja. Biar gampang kalau bikin deh nanti. Mau. Mbak Sofi. Kalau aku ingin Samsat berbenah diri supaya akses buat kita. Karena seperti yang aku dapat kabar untuk yang di Samsat dan Mogot ini pun petugasnya itu adanya di lantai 2. Jadi dia kita harus ngontak ke mereka untuk naik ke lantai 2. Itu buat kami kan kursi roda. Itu sulit banget. Nggak ada lift gitu. Jadi jangan bebenah hanya dalam sistem SIM, tapi juga bebenah diri dalam akses gedung fisiknya. Iya, karena kan sudah pasti pengguna kursi roda atau pemakai tongkat itu kan yang akan bikin SIM. Jadi mereka juga harus siap dong dengan aksesnya. Karena kan kita harus datang sendiri. Oke. Ya, betul. Ya, udah, silakan tutup. Ya, setuju sekali ya. Dengan teman-teman, pelayanan di Samsatnya sendiri juga harusnya udah full aksesibel. Seperti kalau contoh mungkin kayak kantor imigrasi ya, ada misalnya ada ruang prioritas untuk kita mengajukan pembuatan SIM baru ataupun perpanjangan, itu jadi ada ruang ada jalur khusus misalnya agar mempermudah, lalu juga waktunya juga bisa disingkat juga agar teman-teman penyandang disabilitas juga nggak banyak bolak-balik juga, karena itu juga akan menyulitkan buat teman-teman penyandang disabilitas. Saya juga sepakat juga, kita mungkin nggak hanya menuntut dari kebutuhan dari pemerintah atau Polri atau Samsat, tapi kita juga sebagai pengemudi juga harus ikut aturan juga. Kita juga penyandang disabilitas juga tetap harus mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, mengemudi dengan baik, hati-hati, dan mematuhi rambu-rambu. Jadi harapan kita di jalan raya juga ada kenyamanan dalam berkendaraan bagi semua orang. Itu aja ya pesan-pesan dari orang yang baru belajar dan tidak bisa mengemudi mobil juga. Terima kasih buat Mas Danu, Mas Yoga, Mbak Sofi, Mbak Rade, dari Cucu juga ngucapin terima kasih, belum bisa ngikutin lagi videonya karena sakit lagi perut kanannya. Mas Ridwan, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Mas Faisal. Sampai ketemu. Salam sehat semua. Sampai ketemu di Oces Ria berikutnya.